keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, dan semoga juga sampai kepada kita semua di yaumul qiyamah kelak. Amin, insyaallah. Nah, Ustaz-Ustazah yang kami hormati, saya ingat betul ketika suatu saat ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Gus Baha. Beliau menceritakan ketika itu keadaan masih tentang salah satu nabi favorit kita gitu, selain tentu Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu nabi favorit yang tentu sangat kita terasa dekat dengan beliau begitu. Siapa lagi kalau di bulan Zulhijjah ini yang kita ingat selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi suatu saat Gus Baha menceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu mengalami kegelisahan begitu. Kegelisahan soal apa? Jadi ketika ceritanya itu ketika beliau itu sedang dalam keadaan sesudah selesai membangun Ka'bah bersama dengan putranya Ismail alaihissalam. Jadi beliau dan putranya ini baru saja selesai membangun Ka'bah, lalu mendapatkan perintah dari Allah untuk serulah manusia untuk berhaji. Jadi ini termasuk salah satu riwayat terkait dengan syariat berhaji sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apa yang digelisahkan oleh Nabi Ibrahim ketika setelah selesai membuat Ka'bah tadi, yaitu yang digelisahkan oleh beliau adalah bahwa beliau merasa bahwa suaranya itu sudah sangat parau, karena itu berarti beliau sudah sangat sepuh sekali, nggih. Jadi beliau merasa bahwa suaranya itu sangat parau, suaranya itu sangat serak begitu, dan merasa tidak mampu bagaimana caranya supaya bisa menyeru atau memberikan seruan kepada manusia untuk bisa datang berhaji. Padahal perintahnya dari Allah itu, Nabi Ibrahim berkewajiban untuk menyampaikan kepada seluruh manusia bahwa ada perintah untuk berhaji, untuk datang tawaf di Ka'bah begitu. Sedangkan Nabi Ibrahim merasa banyak sekali keterbatasan yang beliau miliki begitu. Lalu apa yang Nabi Ibrahim keluhkan begitu? Lalu beliau ya seperti seseorang yang dengan kekasihnya, karena tentu Nabi Ibrahim salah satunya juga kita sebut sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah begitu. Beliau lalu curhatnya kepada Allah begitu, tidak upload di sosial media atau tidak nulis di Instagram atau tidak nulis di WhatsApp begitu, tapi beliau langsung curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa curhatnya? Ya Allah, sungguh aku sudah renta dan suaraku sangat parau. Bagaimana mungkin aku bisa menyeru kepada manusia untuk membuat mereka bisa datang ke sini untuk berhaji sementara kondisiku seperti ini? Apa jawaban Allah? Ini termaktub dalam Al-Qur'an. Jawaban Allah sangat romantis. Apa jawabannya Allah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengeluh soal suaraku parau, suaraku serak, sementara aku harus menyeru kepada manusia untuk mengajaknya berhaji? Jawabannya Allah sangat dahsyat, dan saya pikir ini menjadi satu buah pelajaran buat kita semua, yaitu jawaban Allah Subhanahu wa taala adalah, tugasmu adalah menyerukan kepada mereka, dan tugas kamilah yang menyampaikannya. Saya ulang, Ustaz-Ustazah sekalian, tugasmu adalah menyeru kepada mereka. Tugasmu adalah mengajak mereka, menyampaikan kepada mereka tentang perintah berhaji itu. Nah, ini menjadi satu buah pelajaran penting. Mohon maaf, sepertinya masih ada yang belum mematikan mikrofon kembali sehingga suaranya feedback. Ustadz Seto 3M dan Ustadz Wibowo Arif sepertinya juga masih ada beberapa yang lain. Mohon untuk berkenan mematikan suaranya karena feedback dari sini. Oke, kami lanjutkan. Jadi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala adalah, tugasmu cukup menyerukan saja, tugasmu cukup menyampaikan saja kepada manusia. Masalah nanti itu akan sampai didengarkan oleh mereka atau tidak, itu sama sekali bukan menjadi tugas Nabi Ibrahim alaihissalam. Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah, memiliki sebuah lembaga pendidikan yang bertugas untuk memberikan ilmu, pengetahuan, mendidik adab putra-putri kita, murid-murid kita, penentunya. Seolah-olah bahwa secara teknis, apa yang ada dalam diri kita, itu kita merasa kita terbebani bahwa bagaimana caranya agar kita bisa mendidik putra-putri kita, mendidik anak-anak kita, mendidik murid-murid kita, untuk bisa menjadi generasi yang berkualitas. Kadang-kadang keseriusan kita, begitu dalam tanda kutip, untuk mendidik putra-putri, murid-murid ini dalam lembaga-lembaga pendidikan kita, mulai dari PAUD, mulai dari TK, mulai dari SD, sampai SMP, dan seterusnya,
itu membuat kita kadang-kadang justru malah melupakan yang lebih penting, bahwa tugas kita itu bukan memasukkan hidayah atau petunjuk atau ilmu itu ke dalam diri seseorang. Jadi sehebat-hebat apapun kita ketika kita mengajar, sehebat apapun kita ketika mendidik adab dan akhlak, sehebat apapun kita dalam hal menyampaikan ilmu pengetahuan kepada mereka, pada akhirnya penentu utama itu bukan kita. Bayangkan, sekelas Nabi Ibrahim begitu, beliau mengalami kegelisahan bahwa, ya Allah, bagaimana mungkin dengan teriakanku ini seluruh umat di seluruh bumi ini bisa mendengarkan seruan untuk berhaji. Ketika Allah mengatakan bahwa serulah Ibrahim dan tugas kamilah yang akan menyampaikannya, maka dalam beberapa riwayat termasuk yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, salah satu konsekuensi dari jaminan Allah soal ini, apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim mulai naik ke atas bukit untuk menyerukan manusia agar berhaji, apa yang terjadi, Ustaz-Ustazah sekalian? Yang terjadi adalah seluruh penduduk di muka bumi, bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan, itu bisa mendengarkan seruan teriakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini terkait dengan perintah berhaji. Tentu ini menjadi satu hal yang kita sangkal secara logika bisa jadi. Tentu ini menjadi satu hal yang kita sangkal, apakah mungkin seperti itu? Tapi begitu mudahnya hal itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa, Ustaz-Ustazah sekalian? Kadang-kadang kita memang perlu berkontemplasi diri, kita perlu bermuhasabah diri bahwa, sekali lagi, apakah memang karena kita, murid-murid kita bisa menjadi cerdas, menjadi beradab, menjadi berakhlakul karimah, menjadi seseorang yang berkualitas, apakah itu semua hanya semata-mata karena kita? Padahal jelas-jelas ketika dalam sebuah ayat disebutkan bahwa la ilma lana illa ma'allamtana. Jadi kita, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada ilmu yang bisa sampai ke dalam diri seseorang melain atas apa yang diilmukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu. Artinya, pahala terbaik kita itu bukan memberikan hidayah untuk seseorang. Pahala terbaik kita itu bukan memberikan ilmu kepada seseorang, tapi pahala terbaik kita adalah menjadi alatnya Allah Subhanahu wa taala yang baik, sehingga banyak orang itu bisa terpapar hidayahnya Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan kita. Tetapi soal masalah keberhasilannya seperti apa, soal masalah apakah hidayahnya sampai atau tidak, apakah ilmunya sampai atau tidak, ataukah adabnya sampai atau tidak, itu sama sekali bukan hak wewenang kita. Artinya, salah satu nasihat terpenting dalam kisah terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, yang menjadi suri tauladan yang baik pula bagi kita adalah, kita harus memastikan diri menjadi alatnya Allah yang baik. Dan salah satu cara terbaik untuk menjadi alatnya Allah Subhanahu wa taala tentu tidak lain adalah, ya kita harus menjadi alat yang baik dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan memastikan tidak punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena akan menjadi satu hal yang sangat ironis kalau kita berusaha. Jadi ceritanya kan kita berusaha menjadi perantara yang baik. Taruhlah Allah itu meneteskan hidayah itu layaknya menurunkan hujan begitu ya, kita ibaratkan begitu. Lalu kita itu kan jadi tadah atau jadi wadah atau jadi penampung untuk menampung air hujan itu, dan nanti akan kita sebarluaskan ke tanah-tanah yang gersang, yang kita asumsikan ini adalah murid-murid kita, peserta didik di lembaga-lembaga pendidikan kita. Kita salurkan menggunakan keran-keran yang kita punya, ada kelas, ada interaksi, ada program-program sekolah, ada program-program hafalan mungkin, dan semacamnya. Itu semua kan adalah bentuk kita dalam menyalurkan air-air ke tanah-tanah gersang itu. Tapi kan nggak lucu ketika kita menjadi penampung, ternyata kita adalah wadah yang keruh, atau wadah yang kotor, atau wadah yang tidak bersih, atau wadah yang berkuman, atau wadah yang penuh dengan bakteri, yang justru nanti na'udzubillah min zalik, ini justru yang akan tertular kepada putra-putri kita atau murid-murid kita. Maka menjadi perantara yang baik dalam hal ini, menjadi seorang da'i, menjadi seorang asatiz, menjadi seorang qiyadah bagi murid-muridnya, itu salah satu konsekuensi paling logisnya adalah, satu, berarti kita harus mendekat kepada sumber hidayahnya. Artinya apa? Ini menjadi sebuah PR, tugas berjamaah bagi sebuah lembaga pendidikan untuk memastikan semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan di lembaga pendidikannya untuk bareng-bareng muraqabatullah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini nanti akan menjadi pintu keberkahannya.
Dan nanti kesuksesan dari putra-putri, kesuksesan dari murid-murid, kesuksesan dari peserta didik, itu tidak ditentukan semata-mata oleh secara teknis satu atau dua orang, tetapi juga bisa jadi karena keberkahan yang muncul karena bareng-bareng kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan gara-gara sambil nunggu di depan sekolah, Pak Satpam itu sambil nunggu dan menjaga keamanan, itu dia sambil zikrullah, dia sambil nyebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pak Satpam itu di depan sambil nunggu sekolah di gerbangnya, memantau kalau ada tamu yang datang dan semacamnya, beliau menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gara-gara itu ridho Allah turun dan akhirnya apa? Murid-murid lebih paham ketika diterangkan pelajaran oleh guru-gurunya. Jangan-jangan ketika Pak yang sambil nyapu di belakang sekolah, di halaman sekolah disapu, begitu, beliau cleaning service di situ, sambil beliau nyapu, dia bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gara-gara karena itu, Allah menurunkan ridho, sehingga guru-gurunya jadi lebih berkualitas dalam menyiapkan hal-hal terkait dengan mata pelajaran ketika menerangkan kepada murid-muridnya. Kita tidak pernah tahu dari pahala yang mana, dari amalan kita yang mana, dari amalan siapa dalam sebuah lembaga pendidikan atau yayasan pendidikan kita itu yang ternyata menjadi sebab turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kita tahu adalah kita harus memastikan semua keluarga besar dari lembaga pendidikan kita itu bareng-bareng, kalau dalam bahasa Jawa berarti nyengkuyung begitu, berarti bersama-sama untuk memastikan keberkahan Allah ini datang dengan cara apa? Bareng-bareng nomor satu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini menjadi satu buah PR yang sangat penting. Kenapa kita mengibaratkan sekolah-sekolah kita itu kan layaknya rahim. Kita mengibaratkan sekolah-sekolah kita itu layaknya sebuah tempat yang nanti akan menjadi apa? Kalau rahim itu kan tempat bergantung yang kokoh. Menurut istilah kan artinya itu. Bagaimana mungkin itu akan menghasilkan orang-orang yang berkualitas ketika ternyata rahimnya itu tidak kokoh, rahimnya itu mudah rusak, rahimnya itu ternyata kotor, rahimnya itu ternyata ada virus-virus yang merusak di dalamnya. Maka hal-hal terkait dengan ukhuwah, bagaimana kedekatan orang-orang di dalamnya dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengelola prasangka satu orang dengan orang yang lain, termasuk konflik-konflik yang ada di dalamnya, itu nanti menjadi salah satu hal mutlak yang harus diberesi terlebih dahulu sebagai sebuah garansi keberkahan Allah itu akan datang ke sana. Kenapa? Salah seorang ustadz tentu menyebutkan dalam sebuah nasihat yang sangat luar biasa, yaitu kemenangan di alam nyata itu akan datang seiring kemenangan di alam jiwa. Artinya apa? Yang harus kita beresi itu adalah hal-hal yang terkait dengan pribadi-pribadi kita. Yang harus kita beresi itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Allah. Nanti kalau itu sudah beres, maka dengan mudahnya Allah akan beresi hal-hal yang terkait dengan teknis di sekitar kita. Artinya jangan sampai terbalik. Maksud saya bukan berarti lalu workshop-workshop atau pelatihan-pelatihan buat para guru dan tenaga kerja di yayasan itu jadi tidak penting. Bukan berarti lalu rapat-rapat organisasi jadi tidak penting. Bukan. Tapi jangan sampai kesibukan kita itu tersita dalam hal-hal yang sifatnya teknis, tetapi justru melupakan hal-hal yang sifatnya substansif. Jangan sampai kesibukan-kesibukan kita justru kita energinya habis untuk mengurusi hal yang sifatnya teknis dan melupakan tujuan utama, orientasi utama dari kita beraktivitas selama ini. Artinya apa? Ketika kita mengklaim bahwa kita adalah lembaga pendidikan Islam, maka salah satu konsekuensi paling logisnya adalah keberesan orang-orang yang bernaung di bawahnya itu akan ditentukan oleh bagaimana hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka membuat sebuah suasana yang saling mengingatkan, suasana untuk saling menasehati, untuk mengkelirkan permasalahan, mengelola konflik, menjaga hubungan baik, itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena ini adalah sebuah rahim. Artinya apa? Kalau sampai ternyata bibit prasangka buruknya masih sering menggejala, bagaimana proses ternyata untuk kontrol terhadap ibadahnya sangat lemah, hal-hal semacam ini yang akan membuat rahimnya menjadi tidak kokoh. Dan hati-hati, artinya parameter keberhasilan dari lembaga pendidikan nanti jangan dilihatnya juga semata-mata dari prestasi akademiknya siswanya semata-mata, dari terkait dengan kemampuannya berkompetisi semata-mata, tetapi justru yang utama adalah apakah berhasil melahirkan murid-murid yang juga dekat dengan Allah juga atau tidak. Karena nanti ini juga akan menjadi jebakan, cara pandang seputar bahwa ternyata ujian terbesar bagi lembaga pendidikan kita adalah tentang bagaimana kita mengelola output dari lembaga pendidikan tersebut. Maka berawal dari kita yang berada di rahim ini,
tentu membuat sebuah proses kontemplasi, muhasabah diri bahwa sepertinya kita harus sedikit mundur sesaat, bukan berarti terus tidak fokus kepada visi misi dari yayasannya, bukan, tapi mundur sesaat itu melihat sejenak, jangan-jangan ada masalah-masalah saya dengan Allah Subhanahu wa taala yang belum beres, atau jangan-jangan masih ada ganjelan-ganjelan hati saya terkait dengan masalah saya dengan orang di kiri dan kanan yang membuat ridho Allah, keberkahan Allah tidak turun menaungi lembaga pendidikan saya. Kenapa? Ini adalah salah satu tugas nyata kita. Kenapa? Karena kita sedang menyiapkan sebuah rahim bagi peradaban emas generasi-generasi penerus kita. Tidak mungkin generasi-generasi penerus itu akan dilahirkan oleh rahim yang kotor, rahim yang rusak, rahim yang penuh dengan kedengkian, rahim yang penuh dengan prasangka, rahim yang penuh dengan kebencian. Tidak mungkin. Semuanya generasi emas hanya lahir dari generasi-generasi sebelumnya yang sudah menyiapkan diri dulu, beres dengan diri sendiri, atau kalau dalam bahasa kami, kalau di psikologi berarti sudah selesai dengan diri sendirinya dulu, baru kemudian siap untuk menyiapkan generasi emas dengan langkah-langkah teknis berikutnya. Tapi nomor satu berarti layaknya orang yang akan menarik anak panah, tugas nomor satu adalah mundur sesaat tangannya untuk menarik busurnya ke belakang, nah baru kemudian panah itu bisa melesat. Maka sama, ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, nomor satu yang harus kita lakukan adalah membersihkan kita dari sesembahan-sesembahan selain Allah dulu, kemudian kita mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu yang menjadi konsekuensi ketika kita bersyahadat. Termasuk dalam mengelola lembaga pendidikan ini, konsekuensi paling logisnya adalah kita beresi dulu urusan-urusan kita dengan Allah, kita beresi dulu masalah-masalah kita dengan Allah, nanti ketika itu sudah beres, Allah akan bantu kita. Allah akan selesaikan seperti layaknya Allah membantu Nabi Ibrahim ketika menyerukan perintah untuk berhaji tadi. Karena kalau sudah Allah bilang jadi, maka jadilah. Ketika Allah bilang bahwa, sudah Ibrahim, aku tuh hanya memerintahkanmu untuk bersuara. Masalah suara itu akhirnya didengarkan oleh manusia atau tidak, itu adalah hak mutlak wewenangku. Seolah-olah Allah berkata begitu. Maka itu pula yang sebenarnya dinasihatkan kepada kita ketika kita mengelola sebuah lembaga pendidikan sekarang. Yaitu tugas kita adalah beresi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Penuhi kewajiban kita untuk mengajar, penuhi kewajiban kita untuk datang ke tempat kerja, penuhi target-target kita sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan di dalam organisasi, tetapi masalah bagaimana target itu bisa terlaksana atau tidak, tercapai atau tidak, dan semacamnya, itu nanti akan menjadi mudah bagi Allah untuk ikut serta dalam pencapaian itu semua. Artinya, jangan sampai kita merasa bahwa kitalah yang akan menjadi penentu keberhasilannya, bahwa kitalah yang akan bisa menyukseskan ini semua. Bukan. Tetapi ini semua tentu tidak lain adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini bagian yang pertama, yaitu tidak mungkin kita bertujuan untuk mendidik generasi, menyiapkan lembaga pendidikan yang berkualitas, tetapi di sisi lain kita sedang bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Nah, Ustadz-Ustadzah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Ustadz-Ustadzah sekalian adalah konsekuensi paling logis untuk membuat kedekatan kita dengan Allah itu bisa berjalan dengan baik adalah soal bagaimana kita memaknai masa lalu kita, termasuk juga memaknai pengalaman-pengalaman hidup kita sendiri. Ada satu hal yang ini menjadi penting untuk saya sampaikan ketika kami selama ini mendampingi komunitas guru-guru dan komunitas parenting di berbagai kota. Kami melakukan kuliah-kuliah terkait dengan parenting ini, lalu juga secara umum membuat beberapa riset-riset terkait dengan apa sih yang selama ini menjadi permasalahan atau problematika bagi para guru dan orang tua di banyak kota. Salah satu temuan yang agak cukup menggelisahkan, yang ternyata ini menjadi sebuah hal yang saya pikir penting untuk saya sampaikan kepada ustadz-ustadzah sekalian adalah bahwa ternyata kalau kita hitung dengan persentase, kurang lebih sekitar 1/5, kalau boleh saya sederhanakan begitu, kurang lebih secara umum 1/5 dari guru-guru dan orang tua yang selama ini berinteraksi dengan kami. Berarti kalau kita hitung, kalau selama masa pandemi ini kurang lebih mungkin sekitar 2.000-an guru dan orang tua dari seluruh kota di Indonesia, itu 1/5-nya itu ternyata mengalami, kalau boleh kami sebut, yaitu luka masa lalu atau traumatis dengan masa lalunya, sehingga apa? Ketika menatap masa depan itu memiliki permasalahan-permasalahan ketika dia mendidik anak-anak dan murid-muridnya. Apa yang saya sebut dengan luka masa lalu tadi? Luka masa lalu tadi, salah satu hal yang sederhananya misalnya, yang boleh saya sebutkan di sini, misalkan salah satunya adalah, yaitu terkait dengan bagaimana hubungan para guru dan para orang tua ini dengan orang tuanya ketika dia di masa kecil. Jadi ketika kami
tanyakan kepada, kami melakukan survei kepada para guru dan para orang tua ini, ternyata 20% atau kurang lebih 1/5 dari guru dan orang tua di berbagai kota tersebut, ternyata masih memiliki, kalaupun tidak disebut dendam, itu masih memiliki ganjelan terkait dengan bagaimana orang tuanya dulu memperlakukan mereka. Ini menjadi satu hal yang agak sedikit apa ya, ngedeg-degi, membuat saya agak sedikit khawatir. Kenapa? Karena ternyata ini nanti berkaitan ketika kami survei lebih lanjut, ini berkaitan dengan bagaimana para guru dan orang tua ini mengelola emosi, mengelola memanajemen perilakunya, termasuk juga cara pandangnya terhadap murid-muridnya. Jadi ternyata setelah dalam temuan-temuan kami itu didapat satu buah kesimpulan bahwa semakin tinggi resiko permasalahan seseorang dengan masa lalunya, itu ternyata berpengaruh terhadap kemunculan manajemen emosi yang bermasalah bagi guru dan orang tua ini ketika dia sudah memiliki anak. Jadi dengan kata lain, bisa kami simpulkan bahwa permasalahan-permasalahan yang tidak selesai tentang cara pandang kita terhadap orang tua kita dalam mendidik kita, misalkan dulu sering dibanding-bandingkan, masih sering dianggap sebagai anak yang tidak berbakti, atau mungkin dianggap sebagai anak yang gagal ketika dibandingkan dengan putra-putrinya yang lain. Lalu mungkin juga pernah mungkin menghadapi luka, dalam hal ini mungkin kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal, dan sebagainya. Ini ternyata ketika hal ini tidak berdamai di dalam diri kita, ini tidak kita selesaikan, ternyata begitu kita memiliki anak, memiliki pasangan, ternyata ini efeknya sangat dahsyat. Nah, kami lalu dalami lebih lanjut, kami menemukan beberapa hal juga, misalkan, masalah kita ketika kita memandang orang tua kita, dalam hal ini ayah misalnya, ini akan berefek sangat besar kalau tidak segera kita selesaikan. Apa contohnya? Yaitu kalau kita masih memiliki dendam, cara pandang yang buruk, atau kebencian kepada ayah kita, ternyata ini akan sangat berefek terhadap cara pandang kita terhadap suami kita, dan cara pandang kita terhadap anak kita. Jadi efeknya bisa beruntun seperti itu. Yaitu ketika kita ternyata belum beres, belum berdamai dengan apa yang dulu ayah kita perlakukan kepada kita, padahal ternyata dalam proses secara psikologisnya, ketika kita itu masih memiliki masalah cara pandang terhadap ayah kita ketika kita menikah, maka salah satu hal yang akan menjadi konsekuensi paling logisnya adalah figur ayah yang bermasalah tadi, itu masih hidup sebagai bayang-bayang kita ketika kita berinteraksi dengan suami kita. Nah, misalkan ada salah satu sampel perilaku suami kita, misalkan kalau saudara-saudara sekalian, atau misalkan kalau kita melihat ibu kita itu seperti para suami melihat istrinya, misalkan seperti itu ternyata berefek kemana? Yaitu ketika suami atau istrinya itu memunculkan permasalahan, itu akan semacam menjadi saklar bagi munculnya luka yang dirasakan kita ketika kita masih belum selesai dengan orang tua kita. Nah, ini menjadi satu buah evaluasi yang agak cukup besar, bahwa ternyata ketika kita menyiapkan sebuah lembaga pendidikan, lalu khususnya ketika kita menjadi pendidik yang berinteraksi dengan para murid ini, salah satu hal yang menjadi konsekuensi kita, selain yang pertama tadi di sepertiga bagian yang di depan tadi, kita bicara tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, salah satu konsekuensi paling logisnya yang berikutnya adalah kita juga harus mulai memberesi, kalau dalam psikologi disebut unfinished business, atau permasalahan-permasalahan yang belum selesai, yang selama ini masih apa, seolah-olah mungkin kita anggap, ya sudah tak lupakan kok, aku sudah tidak merasa sakit lagi. Tapi ternyata belum dimaafkan. Jadi agak beda ya, antara memaafkan dengan melupakan itu dua hal yang lain. Jadi kalau seseorang hanya sekedar melupakan, itu bisa jadi sebenarnya lukanya masih ada, tapi mengendap di bawah, jadi tidak dirasakan. Kalau endapannya itu terus-menerus ada, itu nanti akan menjadi kerak yang sangat keras, dan nanti saya ibaratkan itu menempel di dalam sudut hati kita, dan itu cuma tinggal nunggu ledakannya saja kapan terjadinya. Kalau nanti ketemu pemicu yang pas, itu nanti akan meledak. Entah meledaknya ketika punya permasalahan dengan pasangannya, punya permasalahan dengan partner di tempat kerjanya, atau punya permasalahan ketika ketemu dengan anaknya yang bermasalah, atau ketika ketemu dengan muridnya yang bermasalah. Itu saklar-saklar yang akan memicunya. Maka Ustadz-Ustadzah sekalian, ketika kita memiliki lembaga pendidikan kita hari ini, maka jangan sampai ternyata ketika kita melihat bahwa masalah-masalah yang muncul di dalam keseharian kita di kantor, ketika kita bekerja, atau ketika kita bertemu dengan murid-murid kita, salah satunya ternyata itu disebabkan oleh masalah-masalah pribadi kita yang belum selesai, termasuk terkait dengan cara pandang kita terhadap
ayah atau ibu kita. Kenapa? Ini menjadi satu hal yang sifatnya sangat dominan, sifatnya sangat mendasar, dan kalau ini tidak diselesaikan ini nanti bisa berefeknya sangat jauh. Maka ustadz-ustadzah sekalian, salah satu konsekuensi logis kalau kita ingin menjadi orang tua yang baik, menjadi guru yang baik, menjadi seorang pendamping generasi yang baik, salah satu konsekuensi paling logisnya adalah kita tadi pertama mendekatkan diri kepada Allah, dan nomor dua adalah mulai memberesi luka-luka yang selama ini kita alami, termasuk luka-luka pengasuhan yang kita alami ketika kita berinteraksi dengan orang tua kita. Jadi masalah dengan orang tua ini bisa jadi cabangnya banyak ya. Ya termasuk dengan orang tua kandung kita, ayah atau ibu kita, termasuk dengan mertua. Ini juga bisa masuk ke sini. Jadi cara pandang kita yang masih bermasalah, entah itu luka yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, terkait dengan orang tua maupun mertua kita, ini nanti kalau kita sebut ya semacam kayak bibit luka yang nanti akan beresiko munculnya kalau tidak ke pasangan kita, ya akan ke anak atau murid kita. Itu nanti konsekuensi logisnya seperti itu. Artinya menjadi satu buah hal yang penting, selain kita bermuhasabah diri, mendekatkan diri kepada Allah, maka salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan terapi-terapi pemaafan begitu terhadap luka-luka itu. Artinya begini, tuntutan kita ketika kita memaafkan orang-orang yang pernah melukai kita di masa lalu tadi, itu tidak berarti harus dengan memaksa mereka untuk meminta maaf kepada kita, atau menjelaskan masalahnya kepada mereka, supaya mereka meminta maaf kepada kita. Enggak. Yang di sini konsentrasinya adalah kita mencoba proses pemaafan kepada mereka. Loh, mana mungkin kita maafkan sebelum mereka minta maaf? Nah, itulah spesialnya. Kenapa? Karena dalam Islam, memaafkan itu kan bukan hadiah untuk orang yang bersalah. Coba cek, dalam perintah-perintah seputar kisos misalkan, itu kan ada kalimat di akhir ayatnya itu kan, bahwa bunuh dibalas dengan pembunuhan, lalu luka dibalas dengan luka, dan semacamnya. Tetapi di bagian akhir ayat dikatakan, dan memaafkan itu lebih utama. Nah, penjelasan dari tafsir seputar memaafkan lebih utama ini adalah, bahwa ternyata kalau dalam konsep Islam itu, memaafkan itu bukan hadiah buat orang yang bersalah, bukan hadiah buat pelakunya, tapi memaafkan adalah hadiah bagi orang yang menjadi korban. Memaafkan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang terluka, supaya lega hatinya dan dia bisa berbahagia meskipun pernah mengalami permasalahan dengan orang yang pernah melakukannya. Jadi artinya ketika kita mencoba untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, itu bukan berarti kita sedang memberikan hadiah pada mereka. Sebenarnya bukan. Itu adalah hadiah kita buat diri kita sendiri. Supaya kita lega, supaya kita tidak ada beban lagi, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, dan kita bisa berjalan tanpa membawa rantai dan beban yang menyandang kita dari masa lalu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan, mengingat apa? Karena kadang-kadang kan kita itu sebenarnya kayak semi menunggu orang lain minta maaf dulu supaya kita baru mau memaafkan. Padahal kalau kaidah dalam Islam tidak seperti itu, bahwa memaafkan itu adalah sebuah hadiah dari Allah buat diri kita sendiri, bukan buat pelakunya. Pelakunya itu sudah punya hisapnya sendiri. Pelakunya itu sudah punya urusannya sendiri dengan Allah. Urusan kita dengan Allah adalah memastikan agar tidak ada ganjelan kita selama kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai gara-gara masih punya ganjelan dengan manusia, ibadah kita kepada Allah jadi terganggu. Contohnya, misalkan kita jadi guru, misalkan kita jadi orang tua. Salah satu ibadah paling mulia kita kan mendidik anak-anak kita. Kan nggak lucu, kalau kita masih punya sakit hati sama si A, sakit hati sama si B, sakit hati sama si C, ternyata itu mengganggu hubungan kita dengan anak kita. Kita jadi emosian, kita jadi di dalam hatinya itu ganjel, di dalam hatinya itu masih merasa sakit, sehingga yang kena efeknya adalah anak-anak kita. Nah, padahal kan kita mengklaim selama ini kita itu mencintai anak kita, misalkan. Kita mencintai murid-murid kita, misalkan. Nah, kan berarti klaim itu harus dibuktikan. Salah satunya apa? Kalau memang kita menjadikan mendidik anak, mendidik murid itu sebagai sebuah ibadah, berarti tidak boleh ada urusan-urusan manusia yang ganjeli itu. Urusan-urusan dengan manusia yang mengganggu proses itu. Apalagi kok sampai kita pada akhirnya nanti protes sama Allah, kok sholat saya tidak pernah khusyuk ya? Kok kalau saya jadi guru itu selalu rasa anyel ya? Kok emosi saya selalu terganggu ya? Nah, padahal ternyata apa? Penyebabnya karena kita sendiri, kita masih menyimpan luka-luka yang sangat banyak di dalam diri kita, sehingga setiap kita berinteraksi dengan manusia lain, otomatis kan luka-luka itu kan akan tersentuh lagi kalau saklarnya pas hidup gitu ya. Jadi kita jadi ingat luka-luka kita lagi. Ya layaknya misalkan gini, dulu sering dibentak-bentak sama ayah.
Terus kita merasa sakit hati dan merasa tidak dihargai oleh ayah. Nah, ternyata suatu saat tidak sengaja, suami juga pas lagi capek, suami pas lagi emosi, ternyata tidak sengaja membentak kita. Kita langsung mengasosiasikan, loh tuh, semua laki-laki itu sama. Ternyata ayah saya dulu seperti itu, sekarang suami saya juga kayak gitu misalkan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka berarti ada ketidakberesan yang ternyata masih ada di dalam diri kita, yang ternyata beresiko. Padahal suami itu melakukan itu cuma 1 atau 2 kali, yang dulu melakukan itu berkali-kali adalah ayah kita. Kita langsung mengasosiasikan bahwa semua laki-laki adalah sama, maka suami saya itu juga sama jahatnya dengan ayah saya. Cuma gara-gara kita tidak memaafkan permasalahan kita di masa lalu, ternyata itu menghambat komunikasi kita dengan hidup kita yang sekarang. Nah, jadi salah satu hal yang menjadi konsekuensi logis kalau ingin membangun generasi Qur'ani, membangun generasi Islami, membangun generasi emas adalah orang-orang yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut, selain mendekatkan diri kepada Allah, berarti juga mulai mengecek luka-lukanya seperti apa. Sebenarnya cara atau tips-tipsnya itu kan sudah diajarkan oleh para sahabat dan Rasulullah ya, ketika dalam satu saat, dalam sebuah perbincangan, majelis ilmunya Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, sebentar lagi ada seorang ahli surga yang akan lewat begitu. Ini kan kisahnya masyhur sekali ya. Lalu Amr bin As penasaran nih, siapa ini kira-kira. Nah, dikiranya itu yang lewat itu sahabat-sahabat yang level tinggi gitu ya, seorang yang sudah terkenal, masyhur siapa. Ternyata yang muncul itu seseorang yang tidak ada yang kenal. Jadi orang-orang yang di kumpulan majelis Rasulullah itu nggak ada yang tahu, cah ini sopo ya gitu. Kok tiba-tiba dijamin Rasulullah masuk surga gitu. Ya. Nah, karena Amr bin As penasaran, minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh nggak aku kepo si orang ini? Tak ikuti orang ini untuk tahu sebenarnya apa yang membuat dia bisa engkau jamin mendapatkan jaminan dari Allah untuk masuk surga. Ya silahkan. Nah, Amr bin As ini terus mengkepo atau ngikutin si orang ini gitu. Dan tentu salah satu cara untuk mendekati seseorang supaya kenal yang terbaik adalah nginep di rumahnya. Maka Amr bin As nembung ke salah satu sahabat tadi untuk boleh nggak aku nginep di rumahmu? Oh boleh silahkan gitu ya. Nah Amr bin As, oh lihat ya, kita lihat di rumah dia itu ngapain aja, kok bisa mendapatkan jaminan masuk surga gitu ya. Setelah dilihat sholat yo biasa wae, yo sholat 5 waktu ya ke masjid kayak gitu, baca Quran ya kadang iya kadang enggak, hafalannya ketok yo ora oleh akeh mbangane aku. Mungkin kalau kita bandingin kayak gitu ya. Atau mungkin ketok yo tampilannya kerudungnya tidak lebih syar'i daripada kerudungku gitu, kalau mungkin bahasa kita gitu kan, kalau kita bandingin sama orang lain, terus digulai ini apa ini spesialnya gitu ya. Terus wah barangkali nanti pas malam kayaknya pasti qiyamul lailnya sampai berjam-jam nggak tidur ini. Setelah malam, loh kok yo ora, bahkan di salah satu hari itu, jadi kan di situ nginepnya sampai 3 hari, ada memang yang qiyamul lail, ada 1 hari yang nggak qiyamul lail, yo turu wae begitu. Ini kan tambahannya, terus apa yang membuat dia bisa dijamin masuk surga begitu. Setelah nyerah 3 hari kok nggak ketemu, ya wis lah, kayaknya ini harus tanya langsung ke orangnya. Tanya, wahai sahabatku, sebenarnya aku kesini itu sebenarnya untuk memata-matai kamu gitu. Mata-matai aku kenapa? Karena kemarin pas kita sedang bermajelis dengan Rasulullah, Rasulullah mengatakan bahwa ada seseorang yang menjadi ahli surga akan lewat, dan ternyata yang lewat adalah engkau. Apa yang sebenarnya menjadi rahasiamu sehingga engkau dijamin untuk masuk surga begitu? Dia jawabnya adalah, apa ya? Aku juga nggak tahu. Artinya orang ini tuh sebenarnya juga awalnya tuh nggak terlalu ngeh tentang apa amalan istimewa yang dia punya gitu. Setelah dicek, ya sudah, kalau bukan amalan yang utama, kira-kira amalan yang khas yang kamu lakukan yang kira-kira nggak banyak orang melakukan apa? Dan ternyata setelah didesak, oh ketemu, ternyata amalannya adalah setiap akan tidur si orang ini selalu mengingat-ingat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam sehari itu. Lalu kalau dia menemukan bahwa dia dilukai, dia disakiti, atau mendapatkan kata-kata yang tidak pantas dan semacamnya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa orang-orang yang melukainya itu, memaafkannya dan mengumpulkan mereka nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebayang nggak, kita kalau pas mau tidur itu kan biasanya memang rada sok-sok ngeling-eling sedino iki mau ngopo wae begitu ya. Tapi kan konsentrasi kita itu seringnya apa? Ngiling-ngiling yang nggak enak. Terus habis itu apa? Malah justru berkali lipat kebenciannya dimunculkan di situ. Jadi kelingan tadi di kantor ngapain, jadi kelingan tadi pas ngajar ketemu murid yang kayak gimana, jadi tambah anyel dan semacamnya. Orang ini memanfaatkan energi yang sama untuk mengingat-ingat apa yang terjadi dalam satu hari, tapi bedanya apa? Bedanya lalu dikonversi menjadi pemaafan, diubah menjadi energi maaf, diubah menjadi energi
bahwa ya Allah, aku relakan, semoga rasa sakitku tadi menjadi pahalaku, dan maafkanlah dia ya Allah, karena dia pasti juga tidak sengaja untuk melukaiku. Maafkanlah dia, ampunilah dia karena kekhilafannya, dan kumpulkanlah kami di surgamu ya Allah. Ini kan doanya romantis banget. Dongake orang yang menyakiti kita untuk sama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ini kan level paling puncak keikhlasan dan keridhaan seseorang itu kan kayak gitu. Sampai orang yang menyakitinya saja itu diajak untuk berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira Ustaz-ustazah sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini masih ada ganjelan-ganjelan yang ada, yang ternyata masih kita pelihara sampai sejauh ini? Dan ini menjadi salah satu hal yang agak cukup besar efeknya. Kenapa? Karena ternyata menolong diri sendiri dengan cara memaafkan banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain ini menjadi salah satu yang sifatnya mutlak dan akan beresiko kalau tidak hati-hati atau tidak segera kita lakukan, itu bisa beresiko merusak kualitas amal-amal kita di masa depan. Jadi salah satu contohnya, ini contoh yang sering disebutkan oleh dosen kami ketika bercerita tentang memaafkan masa lalu ini, contohnya adalah pernah ada suatu ketika di biro konsultasi psikologi di Jogja itu ada yang seseorang yang dulu ternyata setelah dia datang ke unit konsultasi psikologi, dia cerita kalau dia itu adalah anak yang dalam tanda kutip mungkin dibuang oleh orang tuanya gitu ya. Jadi dia nggak tahu orang tuanya siapa, tapi orang tuanya itu naruh dia di dalam kardus atau dalam kotak apa, ditaruh ke panti asuhan begitu. Nah lalu ya dia sekarang besar, jadi orang kaya, sukses luar biasa. Nah bayangkan Ustaz-ustaz sekalian, anak ini itu salah satu yang masih ternyata tersimpan ketika dia besar tadi, ketika sudah sukses tadi adalah bahwa dia masih merasa dendam dengan orang tuanya yang telah membuangnya. Kenapa? Karena dia harus bekerja keras, dia harus menempuh perjalanan yang sangat berat, sekolah dengan cari beasiswa kemana-mana, tapi akhirnya dia sukses. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ketika dia sudah kaya raya dan sukses ini, dia lalu bikin banyak panti asuhan. Dia lalu bikin banyak panti asuhan, tujuannya apa? Menolong anak-anak yang nasibnya mirip seperti dia. Dia tidak ingin sampai ada seseorang yang dalam tanda kutip dibuang oleh orang tuanya tadi, itu jangan sampai dia merasa kalau nanti harus kerja keras seperti dia dulu. Pertanyaan saya, kalau sudah seperti ini, dia dulu pernah sakit hati dengan orang tuanya karena dibuang oleh orang tuanya, lalu kaya, sukses luar biasa, lalu membuat panti asuhan di mana-mana. Kira-kira orang ini akhirnya sudah bahagia atau belum? Orang ini akhirnya sudah menemukan kedamaiannya atau belum? Asumsi saya ketika itu adalah, wah sudah, wong dia sudah berhasil, akhirnya dengan kesuksesannya dia lalu bangun panti asuhan di mana-mana. Tapi tahukah Ustaz-Ustazah sekalian, justru karena itulah dia sekarang datang ke unit konsultasi psikologi untuk konsultasi. Kenapa? Justru setiap dia mengingat dan melihat satu demi satu panti asuhan yang dia buat, itu justru lukanya terkait dengan orang tuanya itu justru berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan sebelumnya. Nah, mengomentari permasalahan ini, bayangkan dia dulu terluka, lalu jadi sukses luar biasa, lalu membangun panti asuhan di mana-mana, ternyata itu tidak bisa menyembuhkan luka yang dialami. Nah, mengomentari hal ini, dosen kami yang bercerita itu mengatakan bahwa inilah yang menjadi bukti bahwa sebelum bisa menolong orang lain, kita harus bisa menolong diri kita sendiri. Artinya apa? Ketika kita berusaha untuk menolong orang lain, misalkan sekarang kita bekerja di lembaga pendidikan, kita bekerja mungkin di tata usaha, kita bekerja untuk menjadi cleaning service, kita bekerja untuk menjadi Pak Satpam, kita bekerja untuk menjadi guru, kita bekerja untuk menjadi apapun di sebuah lembaga pendidikan, itu kan tujuannya pengen nolong banyak orang. Tapi itu semua kalau tidak hati-hati belum tentu bisa menyembuhkan luka-luka yang kita alami. Kalau ternyata kita belum menolong diri kita sendiri. Jadi satu-satunya hal ini kan kalau masalah memaafkan ini, itu kan tidak ada orang yang bisa nolong selain diri kita, toh. Allah hanya bisa memberikan ruang pemaafan. Tetapi masalah kita memaafkan atau tidak, itu ada di dalam keputusan kita. Artinya apa? Memaafkan itu adalah sebuah pilihan. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang artinya menjadi pilihan kita, dan kita harus bertanggung jawab tentangnya. Artinya sebenarnya kan juga tidak dikatakan bahwa memaafkan adalah kewajiban kita, itu enggak ada. Artinya ketika dikatakan dalam ayat tentang kisos tadi bahwa maka setiap orang yang terluka itu wajib memaafkan orang yang melukai, kan nggak ada kalimatnya seperti itu. Tetapi dalam bahasa lain ketika dikatakan di akhir ayat bahwa memaafkan itu lebih utama, Allah menjanjikan bagi orang yang memaafkan ini,
itu hadiah-hadiah yang jauh lebih besar. Atau dengan kata lain, kalau sampai kita tidak memaafkan, salah satu resiko yang harus kita terima adalah, ya berarti kita harus siap hidup dalam kondisi terluka dalam waktu yang cukup lama. Dan itu nanti salah satu peringatan dari kita juga yang harus kita sangat pahami adalah itu nanti juga akan beresiko untuk merusak kualitas amal-amal kita. Kan nggak lucu ya, seperti yang tadi kita ceritakan terkait dengan seseorang yang dulu dibuang oleh orang tuanya, lalu bangun panti asuhan di mana-mana, justru malah setiap dia mengingat panti asuhan satu-satu yang dia bangun itu, ternyata justru malah semakin memunculkan lukanya. Kenapa? Karena dia belum memaafkan. Ternyata dia belum memaafkan luka yang ada dalam hatinya, sehingga setiap membangun luka itu kayak membangun sambil merasa dendam. Sebagai pembuktian, ini loh, aku tuh sekarang bisa bangun kayak gini. Ini loh, aku sekarang bangun kayak gini. Ini layaknya seseorang yang dendam lalu melampiaskan. Apakah seseorang yang dendam lalu melampiaskan dendamnya kepada orang yang dia dendami tadi, itu dia bertambah lega? Mungkin kelihatannya awalnya lega, tapi habis itu justru rasa marah, kebencian, dan semuanya itu justru berkali-kali lipat lebih besar. Maka ustaz-ustazah sekalian, hal inilah yang menjadi salah satu hal penting yang perlu untuk kita sampaikan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa tugas kita selain yang pertama tadi muraqabatullah, mendekatkan diri kepada Allah, jangan sampai punya masalah-masalah dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berharap beres dengan manusia tapi di sisi lain kita bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nomor dua adalah kita mulai beresi juga menolong diri kita sendiri untuk hal-hal yang memang hanya kita yang bisa menolongnya, yaitu apa? Memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, memaafkan orang-orang yang pernah melukai kita, dan termasuk mungkin salah satunya adalah luka-luka pengasuhan yang pernah kita alami ketika kita berinteraksi dengan orang tua kita, termasuk kali ini ketika kita sudah berkeluarga, misalkan berinteraksi dengan orang tuanya pasangan kita, yaitu mertua kita. Ini termasuk salah satu hal yang menjadi pokok supaya menyelamatkan diri kita. Sebenarnya yang kita selamatkan kan bukan orang lain ketika kita memaafkan. Yang kita selamatkan adalah diri kita sendiri supaya terbebas dari rasa-rasa tidak enak, tidak nyaman, yang itu akan terus menggerogoti diri kita ketika kita memilih untuk belum memaafkan. Nah, hal yang ketiga, yang terakhir, yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal ini, salah satu kalimat yang agak cukup menohok tapi penting untuk saya sampaikan kepada ustaz-ustazah sekalian adalah, bagaimana mungkin kita bisa menyiapkan generasi emas penerus kita untuk bisa sukses di masa depan ketika kita sebagai pendidiknya, sebagai orang tuanya, sebagai gurunya, belum selesai dengan masa lalunya. Artinya apa? Salah satu konsekuensi paling logis ketika kita ingin menyiapkan generasi muda, anak didik kita, penerus-penerus kita, anak kandung kita bahkan termasuk, untuk bisa sukses di masa depannya, berarti cara pandang kita pribadi terhadap masa lalu itu juga harus lebih positif, lebih bijaksana. Kenapa? Karena kalau tidak nanti kita akan membebani generasi di bawah kita dengan luka-luka atau trauma yang pernah kita alami, padahal itu tidak selalu akan dialami oleh anak-anak kita. Misalkan taruhlah suatu saat kita misalkan ya contoh kecilnya misalkan kita berinteraksi dengan salah satu hewan, misalkan anjing taruhlah begitu ya. Kita suatu saat itu pernah dikejar anjing sampai akhirnya kita kecelakaan gitu, kita jatuh dan kecelakaan. Nah, kita masih merasa dongkol, masih merasa dendam, masih merasa sakit hati, di sisi yang lain juga masih takut juga dengan anjing itu. Akhirnya apa? Setiap melihat anjing, kita langsung mengatakan kepada anak kita bahwa kamu nggak boleh dekat-dekat sama anjing, pokoknya kamu tuh nggak boleh dekat-dekat sama anjing, anjing itu jahat, gini-gini. Kita terus sampaikan seperti itu. Fakta bahwa anjing itu najis, itu satu urusan. Tetapi bahwa anjing itu juga makhluk ciptaannya Allah, yang anak kita juga perlu kenal, itu adalah urusan yang lain yang tidak boleh juga kita lupakan. Nah, jangan sampai gara-gara trauma kita di masa lalu seputar hewan, atau seputar mungkin naik kendaraan, atau mungkin termasuk juga misalkan datang ke suatu tempat, atau mungkin dengan seseorang, kita pernah sakit hati sama misalkan siapa, Pak Lek kita atau siapa, terus kita bilang sama anak kita, pokoknya kamu nggak boleh deket-deket sama Pak Lek, gini kita ceritakan. Padahal itu harusnya bisa secara fair kita lakukan interaksi dengan dia. Kenapa? Bagaimanapun juga tidak ada orang yang benar-benar sempurna. Artinya dalam beberapa nasihat dikatakan bahwa rasa sakit atau luka atau pain kita disebut itu adalah sebuah keniscayaan. Itu tidak bisa kita hindari. Setiap kita berinteraksi antara manusia dengan manusia itu pasti akan ada beresiko munculnya luka. Tapi masalah suffering itu kalau kita terjemahkan kan berarti apa? Perasaan untuk menderita.
itu adalah sebuah pilihan. Artinya luka itu pasti. Kita pasti akan mengalami luka ketika kita mungkin sesama guru, sama-sama idealis, terus agak jadi bersaing, nah nanti resiko saling melukai. Kita ketemu dengan guru, mungkin kita pernah agak anyel dikit mengucapkan kalimat apa, ternyata itu nggak berkenan di hatinya, itu muncul luka. Itu sangat wajar, itu sangat hal yang sangat bisa diterima, dan itu satu hal yang sifatnya sangat manusiawi. Tapi untuk menjadi menderita atau memilih memaafkan, itu adalah sebuah pilihan. Artinya tidak mutlak setiap luka itu akan membawa penderitaan. Masalah sebuah luka itu jadi menderita atau tidak, itu adalah hak mutlak pilihan kita. Dan ketika kita berhasil memaknai ini dengan positif, ini justru akan menjadi pelajaran yang luar biasa untuk murid-murid kita, pelajaran yang luar biasa untuk anak didik kita, sehingga nantinya dia bisa melihat sesuatu dengan fair. Artinya apa? Salah satu kenapa kok langkah kedua tadi yang perlu kita lakukan adalah memberesi diri kita, menyembuhkan luka-luka kita, termasuk juga tadi memaafkan orang-orang yang pernah melukai kita itu, salah satunya konsekuensi paling logisnya, kenapa? Karena ini juga akan berefek pada cara kita dalam mendidik anak-anak kita dan akan membentuk dirinya seperti apa. Maka murid-murid kita itu kan sebenarnya nanti pengalamannya akan ditambah seiring dengan perjalanan hidupnya. Dan salah satunya ketika bertemu dengan kita, dia kan juga menangkap apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang kita tangkap dari kegelisahan kita. Dan apalagi kalau kita membayangkan yang di level PAUD ya, di level PAUD itu 0 sampai anak usia 1 sampai 6 tahun itu, yang ditangkap pertama kali itu adalah emosinya. Jadi sebenarnya ketika dalam di pendidikan untuk anak usia dini itu, konsentrasi paling utama itu benar-benar terkait dengan keamanan emosional, terkait dengan kenyamanan hatinya, dan terkait dengan bagaimana dia bisa memunculkan attachment atau keterikatan yang positif dengan orang dewasa. Jadi sebenarnya mungkin ketika dia lari-lari, terus habis itu jatuh kayak gitu ya. Terus kita kasih tahu adik, jangan lari-lari, nanti tidak jatuh. Itu dia ngangguk-ngangguk sambil manut gitu. Itu bukan karena paham dengan instruksi kita. Karena cuma tenang melihat wajah kita. Dia merasa tenang, oh ternyata aku diperhatikan seperti ini, ya sudah, aku nggak akan lari-lari lagi. Itu bukan karena paham bahwa kalau lari dengan kecepatan berapa kilometer per jam, itu kalau jatuh itu nanti dengkule gitu ya, lututnya akan merasakan sakit yang gimana, enggak, dia bukan melakukan itu, dia manut sama kita itu bukan karena paham, tapi karena merasa nyaman dengan emosional kita yang dekat dengan dia, perasaannya aman, didekati, dikarohke, dan semacamnya. Nah, termasuk yang sering saya contohkan kan kalau anak kecil lari terus jatuh, itu kan dia akan ada momen di mana dia akan menengok ke figur terdekatnya. Kapan dia menangis itu kan tergantung responnya orang terdekatnya. Kalau orang terdekatnya adik, nggak apa-apa, yuk bangun lagi, ya dia akan bangun tanpa menangis. Tapi bayangkan kalau ibunya di sampingnya langsung, waduh, ngopo kuwi sikile. Wah, udah, habis itu dia pasti nangis geru-geru kayak gitu. Kenapa? Karena yang ditangkapnya adalah sisi emosionalnya. Artinya apa? Beresi kemampuan manajemen emosinya para orang tua, para guru-guru, terutama untuk anak usia dini ini menjadi salah satu hal yang paling mutlak. Mungkin kalau perlu ya untuk guru-guru PAUD, guru-guru TK, sepertinya apa teknik-teknik relaksasi untuk menenangkan, mungkin atau teknik-teknik mindfulness untuk supaya biar bisa berdamai dalam kehidupannya, memaafkan dan semacamnya, itu hak mutlak diberikan. Apalagi ya nanti itu akan berpengaruh secara langsung terhadap tumbuh kembang anaknya. Bukan berarti terus yang di SD sama yang di SMP terus tidak penting, bukan. Tetapi maksudnya terutama yang untuk anak usia dini, perhatian utamanya tidak semata-mata terkait dengan, artinya kalau sama-sama berinvestasi di lembaga pendidikan, tidak cuma untuk sekedar melengkapi fasilitas-fasilitas fisiknya, memperbaiki gedungnya, atau mungkin menambah untuk ikut workshop-workshop yang secara teknis, tetapi termasuk juga menjaga kualitas pribadi guru-gurunya ini, termasuk salah satu yang sangat direkomendasikan. Kenapa? Karena keterikatannya dengan hati itu sangat sangat kuat sekali begitu. Nah, ini hal yang sangat penting, sangat utama ketika kita bicara tentang mendidik generasi. Nah, salah satunya ketika kita bicara terkait dengan 3 hal ini yang kita bahas dari tadi, nomor 1, bahwa kita perlu terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, kita perlu mengevaluasi, beresi luka-luka yang kita alami dan memaafkan sehingga nantinya kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan yang ketiga, kita perlu menyiapkan generasi kita untuk secara positif memandang masa depan, dengan salah satunya kita sendiri sebagai pendidik berarti harus secara bijak memahami masa lalu kita. Ini adalah 3 hal yang
menjadi penting untuk saya sampaikan, saya ingatkan kepada ustadz-ustadz sekalian, sekaligus pengingat buat diri saya sendiri bahwa untuk menyiapkan sebuah generasi itu tidak mungkin dengan cara yang instan, dan salah satu konsekuensi paling logisnya, ya harus berkualitas dulu sebagai pendidik sebelum bisa menjadikan generasi kita lebih berkualitas. Atau ya kalau dalam bahasa analoginya, ya kalau kita tidak bisa menjadi Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, ya berarti kita harus memastikan diri kita jadi Syekh A'ab Syamsuddin-nya. Artinya apa? Kalau kita memang bukan orang terbaik yang akan memenangkan Islam lewat apa yang kita lakukan, ya pastikan bahwa kita itu siap menjadi seorang syaikh, seseorang sesepuh yang bijaksana sehingga bisa menyiapkan generasi muda kita, generasi-generasi penerus kita untuk menjadi Muhammad Al-Fatihnya. Ini konsekuensinya seperti itu. Pilihannya sekarang mau jadi Al-Fatihnya atau menjadi Syekh Syamsuddinnya. Kalau menjadi Syekh Syamsuddinnya berarti syarat-syaratnya apa? Ya sudah selesai dengan diri sendiri, beres, optimis melihat masa depan, senantiasa mendampingi muridnya tanpa dengan kemarahan. Termasuk salah satunya kan kisahnya Syekh Syamsuddin ini kan yang dipanggil atau ditemui oleh Muhammad Al-Fatih ketika sudah frustrasi di depan benteng berhari-hari di benteng Konstantinopel kok nggak menang-menang gitu ya. Ternyata apa? Ternyata orientasinya yang perlu diberesi. Dan inilah tugasnya guru. Tugasnya guru tidak semata-mata memberikan ilmunya, tapi beresi orientasinya muridnya supaya melakukan segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Otomatis berarti apa? Berarti gurunya sendiri ketika melakukan sesuatu, ketika mendidik kepada murid-muridnya juga harus memastikan bahwa ini semua yang dicari adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat betul tadi terkait dengan kisah Nabi Ibrahim bahwa tugas kita adalah memastikan kita menyeru kepada manusia, mensyiarkan kepada manusia, berdakwah kepada manusia. Masalah penerimaannya seperti apa, hidayahnya seperti apa, itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah tadi berfirman bahwa serulah wahai Ibrahim dan akulah yang akan menyampaikannya. Jadi tugas kita cuma menyeru, tetapi masalah bagaimana sampainya hidayah itu adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir sebagai sebuah kesimpulan, saya masih ingat betul kalau dulu para guru-guru kami, para murabi-murabi kami, kalau memberikan pesan itu kan selalu bilang bahwa yo jadi murabi, jadi guru itu tugasnya itu siap untuk berposisi atau berperan menjadi 4 hal. Nomor 1 adalah menjadi seorang syaikh. Artinya apa? Ya murabi itu seorang syekh, guru itu seorang syekh. Artinya apa? Harus siap temuwo ya. Kalau dalam bahasa Jawa, temuwo itu kan dari kata dasar tuwo. Tapi bukan tua secara fisiknya. Temuwo itu berarti lebih berhati-hati, tidak gerusa-gerusu ketika melihat sesuatu, tidak mudah terpancing emosinya, melihat sesuatu secara lebih luas, maka disebut syaikh. Kayak gitu. Murabi itu tugas pertamanya, guru itu tugas pertamanya adalah sebagai syaikh. Nomor 2, ya sebagai asatif, sebagai ustadz. Ini teori lama gitu ya, murabi atau guru itu ya berarti harus siap menjadi asatid. Asatid itu kuncinya di mana? Ya harus belajar lebih banyak dulu dibanding muridnya. Kalau nyuruh muridnya belajar X, Y, dan Z, maka ya konsekuensinya gurunya harus belajar X, Y, Z-nya juga, plus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Artinya kalau pengen nerangkan muridnya itu 3 kotak, ya gurunya belajarnya 5 kotak. Uang kita belajar 5 kotak saja, belum tentu 3 kotaknya bisa diberikan ke muridnya kok. Apalagi kalau kita berharap kita belajar 1 kotak, kok muridnya bisa belajar 3 kotak. Wah, itu berarti mukjizat itu namanya. Itu berarti Allah yang langsung mengintervensi murid kita. Jadi kalau kita pengen menerangkan 3 kotak kepada murid-murid kita, ya kita belajarnya minimal 5 kotak. Jadi nanti kalaupun yang 2 kotak merucut, itu 3 kotaknya itu bisa sampai kepada murid kita. Jadi jangan sampai kita berharap murid kita punya 3 kotak, kok kita cuma belajarnya 1 kotak. Nah itu berarti tandanya apa? Tandanya berarti benar-benar ya itu jangan diklaim nanti kalau muridnya solih itu gara-gara siapa dulu gurunya, nggak bisa. Itu berarti kita benar-benar cuma jadi inspirasi, tapi muridnya itu yang saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi diberikan bonus lebih daripada yang diterangkan guru-gurunya. Nah, itu nomor 2. Nomor 1 syaikh, nomor 2 ustadz atau asatid. Nomor 3 tugasnya seorang guru, tugasnya seorang pendidik adalah menjadi qaid atau menjadi qiyadah. Artinya apa? Menjadi panglima, menjadi seseorang yang visioner, menjadi seseorang yang menggambarkan masa lalu, masa depan yang cerah. Ini menjadi konsekuensi yang penting juga ketika kita menjadi seorang pendidik. Artinya, jangan sampai gurunya lebih baperan daripada muridnya. Jangan sampai gurunya lebih mudah goyah daripada muridnya. Jangan sampai gurunya lebih mudah terluka daripada muridnya. Kalau pengen murid-muridnya tangguh,
seorang guru juga harus menjadikan dirinya sebagai seorang yang tangguh, tidak mudah goyah. Kenapa? Inilah yang akan ditangkap oleh murid-muridnya. Jadi repotnya mengajarkan adab itu kan seperti ini. Ya, gurunya sudah terlihat beradab atau belum. Nah, itu kan terlihat dari bagaimana seorang kepemimpinannya seorang guru, leadership-nya seorang guru. Leadership-nya itu kan berarti termasuk dalam hal bagaimana cara kita mengelola masalah, ketika kita berhadap dengan situasi yang tidak nyaman, mengelola konfliknya di antara murid-murid kita, itu adalah terkait dengan kemampuan kita untuk memberikan arahan juga kepada murid-murid kita. Ini loh masa depan itu seperti ini loh kunci-kunci sukses di masa depan. Atau mungkin kalau bahasa sekarang, ya seorang guru itu berarti ya layaknya seorang coach atau layaknya seorang mentor yang penuh dengan pengalaman dan bisa berdialog dengan murid-muridnya kayak gitu. Ini tugas yang ketiga. Nah, tugas yang keempat, seorang guru atau seorang murid, kita simpulkan juga, selain tadi 1 menjadi syaikh, nomor 2 menjadi ustadznya, nomor 3 menjadi qaidahnya, yang nomor 3 adalah menjadi walid. Walid itu artinya menjadi orang tuanya muridnya. Maksudnya apa? Orang tua itu kan tidak pernah menolak anaknya. Orang tua itu selalu bisa menerima tanpa syarat apapun keadaan anaknya. Mau dia difabel, mau dia punya problematika seberat apa, tapi penerimaan tanpa syarat ini menjadi salah satu hal yang mutlak. Artinya kalau pengen menjadi seorang pendidik yang baik, kalau pengen menjadi lembaga pendidikan yang baik, pengen menjadi seorang guru atau pengajar yang baik, salah satu syaratnya adalah kita tidak boleh awal dengan seperti apapun murid yang kita punya. Wah, ini agak sedikit berat ini. Gimana caranya? Loh, kalau dia itu nyebeli banget ya, sudah dikandani berkali-kali kok ya masih ngeyel terus dan semacamnya. Nah, cara pandangnya dibalik. Oh, berarti itu peluang pahala kita untuk dilatih jadi lebih sabar, untuk dilatih jadi lebih berkualitas. Oh, kalau kita berkesempatan untuk punya murid yang seberat ini, kasusnya, berarti di situ adalah Allah memberikan kita kesempatan untuk kualitasnya naik 1 tingkat lagi. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah mengirimkan sebuah cobaan, mengirimkan sebuah hambatan, itu dengan maksud yang buruk. Pasti ada maksud baiknya. Jadi salah satu konsekuensinya ketika kita menjadi guru, ketika ketemu murid yang awal, nomor 1 adalah kita alhamdulillahirrahmanirrahim, gara-gara ketemu murid yang menyebalkan, kita jadi ingat sama Allah. Itu kan tetap jadi satu buah sisi yang harus kita syukuri juga. Karena bisa jadi, bayangkan kalau murid-muridnya itu baik hati semua, pintar-pintar semua, dikandani, nurut semua, justru kita kan yang ada malah takabur toh. Iyalah, siapa dulu gurunya. Kita merasanya seperti itu. Tapi ketika ketemu murid yang menyebalkan, susah dikasih tahu, itu kan kita jadi ingat Allah terus, toh istighfar terus gitu toh. Nah, berarti kan kita jadi ingat sama Allah. Insya Allah itu menjadi salah satu hal yang menjadi kebaikan kita juga kayak gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, ini menjadi satu buah kesimpulan dari materi kita, bahwa seorang guru, seorang pendidik itu punya 4 peranan: menjadi syekh, seseorang yang temuo, yang dituakan, seorang kiadah yang menjadi panglima, seorang asatid atau ustadz sumber ilmunya, dan yang keempat juga adalah seorang walid atau orang tuanya. Dan ini semoga bisa menjadi satu buah pengingat buat diri saya sendiri maupun ustadz-ustadz sekalian. Dan ini juga sekaligus menjadi satu buah bekal kita ketika kita menghadapi murid-murid kita di masa pandemi ini yang penuh dengan berbagai macam problematika. Menurut riset kecilan kami juga, suasana pandemi ini memunculkan kecemasan, insecurity, dan perasaan tidak nyaman itu hampir semua orang. Kenapa ya? Suasananya memang seperti ini, tetapi ya itulah yang harus kita hadapi sekarang. Semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hari-hari ini, dan semoga Allah berkenan untuk segera mengangkat wabah ini begitu. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi satu buah kebaikan buat diri saya sendiri dan saudara sekalian. Afan minkum atas segala kekurangan atas apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi sebuah bibit kebaikan untuk keberkahan di langkah-langkah kita yang berikutnya. Afan minkum, saya akhiri untuk sesi pada siang hari ini. Seperti yang disampaikan dari pihak yayasan kemarin, alhamdulillah 1 jam bersama dengan saudara sekalian sudah berhasil kami lalui. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini mic-nya terganggu. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf, suara saya jelas? Jelas. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Isnan Hidayat atas nasihat diberikan kepada kita. Satu hal yang saya catat tadi yang
secara pribadi, barangkali bagi saya penting sekali untuk kemudian kita catat tentang bagaimana kita menanggapi masa lalu kita. Kita tidak mungkin bisa menyiapkan generasi emas, kalau kata Ustadz Isnan Hidayat tadi, kalau kita belum berdamai dengan masa lalu kita. Maka harapan besar, harapan penting bagi kita semuanya adalah kita bisa mengkapitalisasi segala potensi kita, termasuk masa lalu kita, apapun bentuk masa lalu kita ini menjadi sesuatu hal yang positif, kita bisa lebih optimal dalam mendidik anak-anak kita. Dan tadi diingatkan kembali atas peran guru, ada 4 tadi ya, menjadi syekh, menjadi ustadz, menjadi qaid, qiyadah, dan menjadi walid. Nah, ustadz-ustadz sekalian, nanti akan kita bagikan Google Form untuk panjenengan semuanya bisa menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Isnan Hidayat, termasuk ketika ada pertanyaan. Jadi pertanyaan tidak melalui Zoom pada kesempatan kali ini, tetapi nanti akan kita berikan kesempatan kepada ustadz-ustadz sekalian untuk bisa mengisi Google Form yang nanti akan kita bagikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Ustadz Isnan Hidayat atas kesempatan diberikan untuk bisa mendapatkan pencerahan, nasihat dari Ustadz, dan barangkali ke depan kita akan lebih sering kembali meminta nasihat dari Ustadz. Begitu pula dengan asatidz-asatidzah rahimakumullah, semuanya saja kami ucapkan terima kasih telah bersama kita mendengarkan, menyimak nasihat-nasihat yang sangat berharga untuk masa depan anak didik kita, masa depan kita, masa depan anak didik kita, dan masa depan peradaban kita insya Allah. Saya kira demikian acara kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Isnan Hidayat. Mohon maaf barangkali dalam penyambutan ada hal-hal yang kurang berkenan. Begitu pula dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku host ya, moderator, barangkali ada hal-hal yang kurang, mengucapkan permohonan maaf, semoga panjenengan semua bisa memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.